Halo, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 kelas Etika Profesi E dengan topik Cyber Squatting dan Typo Squatting dengan nama anggota kelompok yang pertama Agil Akbar Tanjung dengan NIM 682019-064 sebagai ketua. Yang kedua Aris Yulianto dengan NIM 682019-037. Yang ketiga Rakian Yoga Suara dengan NIM 682019-147. Dan yang keempat Nugroho Agus P dengan NIM 682019-011. Dan yang terakhir Cindy Limbongan P dengan NIM 682019-108. Nah, dalam video ini kami membahas 5 topik. Yang pertama yaitu pengertian apa itu cyber squatting dan typo squatting. Yang kedua, contoh kasus atau beberapa kasus cyber squatting dan typo squatting. Yang ketiga, hukum dan etika atau hukum dan etika yang dilanggar oleh pelaku cyber squatting dan typo squatting. Yang keempat, pencegahan dari cyber squatting dan typo squatting. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Sebelum kita membahas mengenai cyber squatting dan typo squatting, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai kejahatan dunia maya atau cybercrime. Nah, cybercrime ini adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau dengan jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke cybersquatting. Cybersquatting merupakan penyerotan domain nama, merupakan jenis kejahatan dunia maya atau cybercrime yang masuk ke dalam kategori domain hacking atau pembajakan domain yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan ataupun nama orang lain, kemudian berusaha menjual kepada perusahaan atau orang lain atau pihak-pihak tertentu ataupun pemilik aslinya domain tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dan lebih mahal dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja merugikan pemilik aslinya dari nama perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah typo squatting. Typo squatting itu apa sih? Typo squatting itu adalah kejahatan yang metodenya itu membuat plesetan dari domain resminya. Ya. Dari domain itu orang itu mengincar pengguna yang nyasar secara tidak sengaja gitu. Secara tidak sengaja itu kayak typo. Typo itu salah penulisan teksnya gitu, salah penulisan domain. Ya. Orang itu memanfaatkan itu. Jadi orang itu membuat domain-domain yang sekiranya itu dapat typo dari orang-orang yang mau masuk ke situs resminya, ya, terus dia buat situs palsu. Nah, apakah typo squatting itu sama dengan phishing? Tentunya berbeda. Typo squatting pada intinya adalah suatu tindakan membeli dan mengoperasikan nama-nama domain yang merupakan hasil variasi suatu nama domain yang telah terkenal, dengan harapan situs tersebut dikunjungi oleh pengguna internet karena adanya kesalahan eja atau ketik dari situs asli yang memang ingin dikunjungi oleh pengguna. Dan untuk phishing sendiri adalah suatu tindakan mengirimkan email kepada pengguna internet dengan menyatakan bahwa email tersebut berasal dari sebuah pihak yang besar atau perusahaan besar yang terkenal ataupun lembaga keuangan, di mana kemungkinan besar si pengguna memiliki akun itu akan terambil atau intinya tuh masuk ke dalam website dan nanti email informasinya akan diambil secara tidak langsung. Kemudian contoh kasus dari cyber squatting merupakan pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dari metode cyber squatting tersebut, yaitu mendahulukan atau mendaftarkan nama-nama yang diketahui telah populer di kalangan masyarakat. Tujuannya simpel saja, itu untuk menjual kembali pada pihak yang berkepentingan atas nama tersebut di
atas harga yang diperolehnya. Oke, kemudian di sini contohnya www.carloslimhelu.com. Cyberquatting berasal dari Indonesia, bernama Bruce Lee. Bruce Lee meminta bayaran pada Carlos Limhelu sebesar 35 juta dolar. Ke sang miliarder itu ingin memiliki domain tersebut. Kemudian ada www.prabowosandi.com, dikutip dari detik.net. Untuk domain prabowosandi.com ternyata telah membeli untuk domain Prabowo itu ternyata telah membeli sebelum detik-detik pengumuman capres dan cawapres yang masing-masing 200 sampai 300 ribu dan berniat menjual domain tersebut dengan lebih mahal lagi. Dan sekarang masuk ke contoh kasus tipu squatting. Metode ini salah satu praktik dari tipu squatting di mana sang tipu squatter mendaftarkan satu atau lebih nama domain yang merupakan kesalahan ketik dari domain terkenal, berharap dapat memanfaatkan kesalahan ketik dari pengguna internet. Saat user secara tidak sengaja memasukkan alamat situs yang salah, mereka mungkin akan diarahkan ke situs alternatif yang milik typo squatter, dan biasanya link tersebut akan diarahkan sama persis seperti tampilan website domain asli dari korban, atau biasanya ke halaman yang mengandung banyak malware dan konten-konten yang mengandung asusila. Contohnya pada 2001 itu terkenal adalah www.klikbca.com. Nah, kasus ini terjadi di Indonesia, yaitu di pada domain klikbca.com. Pembobolan ini itu dilakukan oleh mantan mahasiswa ITB Bandung yang bernama Stephen Haryanto. Dia ini memiliki ide tersebut saat dia pernah salah mengetikkan alamat website. Nah, karena itu dia memiliki ide untuk menggunakan kesalahan tersebut untuk membuat domain palsu atau internet banking palsu. Nah, karena dia melakukan pemalsuan situs internet banking palsu ini, dia dikategorikan sebagai perkara perdata, melakukan kasus pembobolan bank dan serta mengganggu suatu sistem milik orang lain. Karena sistem tersebut milik BCA dan untuk internet banking itu kan sangat penting dan sangat tidak boleh untuk bocor. Nah, dia ini membuat domain palsu dan mendapatkan informasi-informasi pribadi dari pengguna. Nah, apa aja sih pelanggaran hukum dan etika yang dilanggar oleh si pelaku? Nah, untuk itu kami ada pasal-pasal hukum yang mengatur tentang itu. Dan etika apa saja yang dilanggar, yaitu penggunaan dan penggandaan merek tanpa izin, yaitu ada di pasal 772 UU nomor 14 tahun 1997 tentang merek. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan nama untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Oke guys, kita akan melanjutkan untuk pelanggaran hukum dan etikanya, dan yang berikutnya itu adalah penipuan. Dan di penipuan tersebut tercantum di pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berisikan tentang barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan selanjutnya yang telah tertera di slideshow tersebut, pencurian data pribadi pengguna internet. Dan di sini juga tercantum dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016
yang isinya adalah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika terjadi penggunaan data pribadi seorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Jadi ketiga tadi adalah pelanggaran hukum dan etikanya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di dunia internet, sobat. Dan yang pertama itu adalah teliti dan waspada. Dan di dalam internet sendiri kita harus juga teliti ya, dalam memilah-milah informasi yang ada. Seperti yang sudah dicantumkan, yaitu harus memperhatikan pengetikan dengan seksama, cek sampai benar dan secara pasti bahwa yang kamu ketik pada address bar browser tidak salah. Selanjutnya, cek ulang seperti halnya mengeja dan pastikan ketikan kamu tersebut tidak salah merupakan cara paling efektif untuk menghindari tindakan kejahatan yang mengandalkan tipe atau salah pengetikan. Itu yang pertama. Dan ada lagi yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan antivirus. Dan di sini penggunaan antivirus sebagai upaya untuk mencegah agar tetap aman dan dari segala tindak kejahatan yang ada di internet. Itu menggunakan antivirus. Dan yang selanjutnya adalah menjaga data penting. Nah, di sini kita harus menjaga data pentingnya dengan cara rajin mengganti kata sandi, membackup data secara rutin, dan jangan sembarangan membagikan info pribadi kepada orang lain. Dan yang selanjutnya itu adalah hati-hati dengan iklan. Berhati-hati dengan iklan yang muncul dan selalu memeriksa sumber dan kebenarannya. Jangan mudah tertarik jika ditawarkan atau memberi data pribadi Anda. Jadi di dalam sini kalian harus lebih hati-hati dengan iklan yang bertebaran di domain-domain atau di link-link atau web yang kalian buka. Terkadang di situ terdapat celah untuk para kejahatan yang beredar di internet untuk dapat mengambil data kalian. Dan selanjutnya, hal yang paling utama adalah menuntut atau pelaporan. Dan di sini tentu saja kita harus melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwajib tentang cybercrime ini. Dan yang terakhir itu adalah mengabaikan spam. Nah, di sini kita harus pintar-pintar dalam melihat link atau seperti domain-domain yang diberikan kepada kita. Tentu saja banyak sekali domain-domain yang mungkin nyasar kepada kita dan kita harus mencurigai terhadap domain atau link tersebut. Dan sekian dulu untuk penjelasan dari upaya pencegahan, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa melihat ada 9 referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas ini atau mencari informasi mengenai cyber squatting dan tipe squatting. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah teman-teman mendengar mengenai penjelasan cyber squatting dan tipe squatting, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa baik cyber squatting maupun tipe squatting keduanya sedikit berbeda satu sama lain, namun memiliki beberapa kesamaan, yaitu menyerang sebuah nama domain dan merugikan suatu pihak tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan maupun penipuan. Hal tersebut jelas melanggar peraturan dan kode etik yang telah ditentukan, dikarenakan cyber squatting dan tipe squatting keduanya dapat mengancam keamanan pengguna,
terutama informasi pribadi. Maka dari itu, perlu sekali mengenali berbagai jenis cybercrime agar kita bisa selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan apapun, terutama di dunia internet. Jangan sampai brand Anda hancur karena terkena cybersquatting maupun tipe squatting. Dan juga lakukan tindakan antisipasi atau pencegahan sedini mungkin sebelum terlambat. Sedikit kutipan dari kami, the future starts today, not tomorrow. Sekian penjelasan mengenai cybersquatting dan tipe squatting dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. See you!